hadis itu bisa menyesatkan Pak, kecuali bagi ahli fiqh. Artinya apa? Pesan buat kita semua bahwa Anda jangan coba-coba berfatwa terpaku pada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat lain, lalu menaikkan bendera wala wal barok, bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Ini intoleransi Pak, paham ini. Yang kemudian inilah yang apa yang dialami Bribda Nesi dan Bribda saya alami Pak. Saya Pak, ketika dulu masih jadi seorang polisi, saya ditanya, Sofyan, kamu nyanyi Indonesia Raya? Apa saya jawab? Saya nggak mau. Kenapa? Saya punya keyakinan salah ikut pengajian bahwa musik itu haram. Ini intoleransi Pak, paham ini. Yang kemudian inilah yang apa yang dialami Bribda Nesi dan Bribda saya alami Pak. Saya Pak, ketika dulu masih jadi seorang polisi, saya ditanya, Sofyan, kamu nyanyi Indonesia Raya? Apa saya jawab? Saya nggak mau. Kenapa? Saya punya keyakinan salah ikut pengajian bahwa musik itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ketua MUI di Provinsi Kalimantan Tengah, para alim ulama, para pejabat sipil dan militer, para jamaah semuanya, Bapak Ibu yang semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mendengarkan ceramah tausiah dari Kiai Haji Al Ustadz Najih ya, terkait kondisi di Palestina. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Kalau Bapak bisa buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ada seorang anak namanya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu anhuma, bertanya kepada ayahnya, ya abati ahum harurah ya. Jadi ketika dibacakan ayat surat Al-Kahfi 103, 104 dan 105, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan ya Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku kabarkan kepada engkau orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Tetapi mereka wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amal. Nih, tafsir Ibnu Katsir nih ya, di situ ada dialog tuh antara Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya kepadanya, ya abati ahum harurah, apakah mereka ini orang-orang harurah? Siapa harurah? Di mana harurah? Harurah ini nama desa Pak, yang dijadikan sebagai qaidah aminah, sebagai basis aman ya, kelompok, yaitu nama lain dari khawarij, jamak daripada khawarij ya. Khawarij jamak dari kata kharaja, orang yang keluar apa? Keluar dari jamaatul muslimin, yaitu kelompok ahlu bid'ah pertama di dalam Islam. Ditanya, ahum harurah, apakah mereka ini harurah nih?
ayat ini. Karena di tafsir Ibnu Abbas juga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu juga ketika membacakan tentang bicara tentang kelompok Khawarij, dia membacakan ayat ini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amal. Dan kemudian biasanya disandingkan dengan ayat lain yang mengatakan amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Mereka bersusah-susah payah di kehidupan dunia, tapi endingnya ya terakhirnya justru masuk neraka. Tapi dia menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bapaknya, seorang sahabat Nabi yang termasuk mubasyirin bil jannah, sahabat-sahabat yang dikabarkan ya mendapatkan kabar gembira masuk surga. Dia bilang bahwa ayat ini, surat Al-Kahfi ini turun di Mekah. Jadi termasuk ayat Makkiyah. Tetapi karena ayat-ayat Quran ini sifatnya al-ibrah bi umumin lafdin laitsa bi khususin sababin, ya itu bisa kita ambil pelajarannya sampai kapanpun. Maka ayat ini konteksnya sama, konteksnya bisa kita berikan juga kepada kelompok-kelompok Harurah hari ini yang kemudian menganggap bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Jadi ayat ini relevan dengan kelompok-kelompok Harurah, walaupun waktu itu ketika ayat ini turun itu tidak belum ada kelompok Harurah yang memberontak kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika saat itu saya mau cerita ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikirim oleh Ali bin Abi Thalib kepada ya pasukan yang dulunya setia kepada Ali, lalu keluar dari Jamaatul Muslimin. Lalu berkata Ibnu Abbas pada kelompok Khawarij ini, kenapa kalian keluar dari Jamaatul Muslimin? Oh, karena Ali bin Abi Thalib telah kafir. Dia berhukum dengan hukum manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan inil hukmu ila lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Biasa mereka mengajarkan ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Ini biasa Imam Ali menyebut kelompok-kelompok ini yang suka ngutip ayat Al-Quran apa? Kalimatul haq yuridu bihil batil. Kalimat-kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk tujuan-tujuan yang batil. Artinya apa? Anda jangan heran ketika mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengutip beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk membenarkan tindakan kejahatan mereka dengan menggunakan ayat-ayat tersebut. Dan inilah yang terjadi. Lalu Ibnu Abbas bilang kepada mereka, tahukah kalian, ada loh di dalam Al-Quran orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak selalu berkonsekuensi dengan kekafiran. Tiba-tiba nih Khawarij kaget, loh ada di dalam Al-Quran orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah itu tidak berkonsekuensi kepada kekafiran. Sambil garuk-garuk kepala nih, ya ada, yaitu di surat An-Nisa ayat 35. Lalu disebutkan oleh Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini orang mufassirin yang mendapatkan garansi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan, wa fa in kiftum siqaqa bainihima faba'athu hakama min alihi wa hakama min aliha. Ketika kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami dan istri, perselisihan di antara laki-laki dan perempuan yang akan berujung pada perceraian, maka faba'athu hakama min alihi wa hakama min aliha, maka utus dari pihak laki-laki seorang hakam yang akan beristihad dan akan menentukan
Apakah pernikahan ini perlu dilanjutkan atau tidak? Demikian juga di pihak perempuan mengirimkan seorang hakam untuk menentukan, beristihad, apakah pernikahan ini perlu dilanjutkan atau tidak. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan agama tuh ada yang namanya ruang mediasi. Untuk apa? Untuk kali-kali aja pernikahan ini masih bisa dipertahankan. Dan itu merupakan istihad manusia. Dan itu bukan merupakan kekufuran. Dan itu bukan merupakan kekafiran. Sampai di sini ulama menyimpulkan, membuat sebuah metode bahwa aslul khawarid, pokok daripada pemikiran-pemikiran khawarid itu adalah bi'annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laisa bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebuah dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Kesalahan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini sampai mereka ditembaki di masjid? Tadi Ustadz Najih bilang, Kiai Najih bilang bahwa ketika gurunya sedang mengajar tafsir Quran, lalu datang tiba-tiba orang membawa bom bunuh diri. Ini mereka meyakini sebagai istishadi. Ya, lalu kemudian mereka meledakkan di dalam masjid. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa media massa, ya, Taliban masjid-masjidnya juga diserang. Bahkan Hamas di pembahasan Rafah, orang-orang yang bekerja sama dengan Hamas mereka bunuhi. Di Rafah Pak, perbatasan dengan Gaza itu ada namanya Gurun Sinai. Ya, Rafah ini masih masuk wilayah Sinai, walaupun ini masuk kepada negeri Syam. Itu ada masjid namanya Masjid Raudhah. Bapak bisa lihat, searching di Wikipedia. Pembantaian satu masjid. Ini lagi sholat Jumat Pak. Kemudian mereka lagi sholat Jumat, tiba-tiba dibom Pak. Ini wilayah Mesir. Yang ngebom bukan Israel Pak, tapi yang mengebom adalah kelompok ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ya, Suriah, ya, kelompok ISIS. Kelompok-kelompok tadi dibilang Gus Najih itu adalah kelompok-kelompok takfir yang suka menggunakan ayat-ayat. Ya, itu dibantai Pak satu masjid. Seketika takbir pertama di dalam sholat Jumat, wallahi kata mereka. Dan Henry Talkinya, HT-nya itu berhasil disadap oleh rivalnya yaitu kelompok Al-Qaeda. Apa dia bilang? Wallahi hadhil ghazwatul mubarakah. Demi Allah ini adalah peperangan barokah katanya. Jadi ketika membantai masjid, satu masjid, dia bilang ini adalah ghazwatul mubarakah, peperangan yang diberkahi. Qatlun salah satu mi'a wa khamsin min syahawatu murtad wa ubadul kubur. Telah terbunuh 350 orang min syahawati murtad. Biasanya mereka menuduh para pejuang-pejuang Palestina itu dengan istilah syahawatu murtad, gerakan kebangkitan kemurtadan kan. As-sahwah ini sama muradif min kalimat ad-naddah, ya, kebangkitan arti. Sama dengan ba'ats. Ya. Wa ubadul kubur. Siapa ibadul kubur ini? Para penyembah-penyembah kuburan. Biasanya kalau kita mengkaji kitab-kitab Najd, dulu kami kaji Pak kitab-kitab seperti itu di dalam kitab Ad-Durr As-Saniyah fi Ajwabitin Najdiyah. Ada dalam kitab Sabilun Najah wal Fikah fi Muwati Ahlil Atraq. Ada dalam kitab-kitab misalnya banyak sekali Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab-kitab itu dijadikan rujukan sama mereka. Ya, ubadul kubur itu siapa? Ternyata adalah pelaku tawassulan, pelaku tabarukan, pelaku daripada istighosah. Persoalan-persoalan yang sebetulnya khilaf di kalangan kaum muslimin, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kekufuran. Sehingga ulama menyimpulkan Pak tadi Pak, bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqidun dan malaita bidzanbin. Mereka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Meyakini sebuah kesalahan yang sebetulnya bukan salah. Wa ya'taqiduna khata'an ma laisa bi khata'in.
Ya, meyakini sebuah keharaman yang sebetulnya bukan haram. Meyakini sebuah bid'ah yang sebetulnya itu bukan bid'ah. Ini masalah-masalah rincian yang ulama berbeda pendapat. Hendaknya dalam masalah-masalah ijtihadi kita harus salamatus shadr. Harus lapang dada di dalam melihat perbedaan-perbedaan, bukan justru kita membid'ahkan, Pak. Makanya wajar kalau seandainya kemudian BNPT Densus 88 dalam blueprintnya seorang teroris, Pak. Saya pengalaman, Pak. Saya 10 tahun ditahan oleh Densus 88 karena pernah ikut masukan kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya? Dikafirkan, Pak, sama mereka. Ya? Apa salahnya Pancasila? Ya, yang merupakan sebuah konsensus bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa tegak, ya, dengan berbagai macam agama, keyakinan dan sebagainya, ya, berlatar belakang suku yang berbeda-beda, ya, mereka saling menyayangi, saling bersatu dan sebagainya, Pak. Tetapi ini dianggap sebuah kekufuran. Makanya dalam BNPT, Pak, ya, seorang teroris itu nggak ujuk-ujuk melakukan aksi-aksi teroris sebelum dia punya pemahaman yang namanya intoleransi dulu, punya pemahaman yang namanya radikalis dulu. Seorang teroris artinya dia sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal. Tetapi seorang intoleran dan radikal, Pak, belum tentu jadi teroris, Pak. Jikalau Bapak mau tahu sebab sejarahnya kenapa Palestina bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, tadi Gus Najib sudah cerita banyak. Karena adanya pengkhianatan pemimpin-pemimpin Arab pada saat itu. Dalam Perang Dunia Pertama, yaitu 1914 sampai 218, Turki masuk kepada kelompok seperti Jepang dan Jerman. Dan pada Perang Dunia Pertama, negara Turki kalah. Karena kalah, maka wilayah Syam, Pak, wilayah Damaskus, Mesir, ya, Palestina itu dikuasai oleh Inggris. Irak, Suriah dikuasai oleh Perancis. Ini jadi bahan bancaan dalam perjanjian Sykes-Picot, kalau Bapak bisa mau tahu. Tapi sebetulnya kehancuran daripada Turki Utsmani, ya, dalam Perang Dunia Pertama itu juga akibat pengkhianatan daripada orang-orang Najd. Siapa Pak orang-orang Najd, Pak? Pada waktu itu amirnya bernama adalah Abdul Aziz bin Su'ud, yang kemudian main mata bekerja sama dengan Inggris. Untuk apa? Untuk meruntuhkan daulah Turki Utsmaniyah. Ketika kita tidak punya khilafah pada saat itu, tidak punya supremasi kepemimpinan umat Islam pada saat itu, wilayah Islam pun dirampas, Pak. Dia masukkanlah imigran-imigran Yahudi. Akibat apa, Pak? Karena pemberontakan dan pengkhianatan pemimpin Arab pada saat itu yang bernama Abdul Aziz bin Su'ud. Makanya dalam sejarah ada ulama yang mengatakan, dalam banyak kitab banyak dikatakan, annan najjin lam yuqatilu kufaron asliyin abadan. Sesungguhnya gerakan-gerakan Najd, gerakan-gerakan Wahabi ini tidak pernah perang dengan kafir asli. Tadi Gus Najib sudah bilang, tidak ada satupun butir peluru kelompok-kelompok ISIS ini untuk memerangi kelompok-kelompok Yahudi. Mereka justru memudorotkan, ya, membahayakan kepada senjata-senjatanya, mereka tujukan kepada dada-dada kaum muslimin. Dan ini merupakan kebenaran daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sayati fi akhir zaman, akan tiba waktunya di akhir zaman. Dalam lafaz yang lain dikatakan, sayakhruju ala ummati fi akhir zaman, akan keluar nanti di akhir zaman. Jadi bicara tentang isu-isu tentang terorisme, Pak. Itu akan relevan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ini agar Rasulullah menghati-hatikan kepada kita, agar kita di umat berhati-hati, waspada terhadap ideologi-ideologi dan paham-paham yang akan memecah bangsa dan negara ini. Dan terbukti Arab terpecah karena pemahaman-pemahaman ini, Pak. Ya? Apa ciri mereka, kata Rasulullah SAW? Yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal awthan. Ini hadis Bukhari, Pak, Muslim. Dalam kutubus kita ada semua. Akan muncul di akhir zaman, ya, hudatsau an wa sufau ahlam, anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, tapi bodoh-bodoh, Pak.
jahil terhadap ilmu syariat. Pertama. Kedua, yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'ala asal. Mereka lebih banyak fokus memerangi kaum muslimin ketimbang kepada kafir asli yang menyembah berhala. Artinya dalam banyak intensitas peperangan mereka justru banyak ditujukan kepada kaum muslimin. Yang kemudian dalam lafaz yang lain dikatakan yaqra'unal Qur'an la yunawizu hanajirahum. Ya, mereka ini suka baca Quran. Rajin baca Qurannya. Tapi bacaan itu tidak keluar hanya di kerongkongan saja, Pak. Enggak membekas apa-apa di dalam kepribadian bacaan Quran mereka. Dalam lafaz yang lain dikatakan dalam Bukhari, Muslim dan hadisnya hadis sahih dikatakan apa? Min qiraatikum ila qiraatihim syai'an. Bacaan kalian nih, ini kitab hukumnya kepada siapa? Para sahabat. Bacaan kalian tuh nggak ada apa-apanya wahai sahabat dengan bacaan mereka. Puasa kalian itu juga tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Artinya secara zahir, Pak, Masya Allah, ibadahnya membuat kita semua takjub. Yada'una kitabullah, mereka mengajak kepada kitabullah. Kelompok-kelompok ini Bukhari, Muslim, Pak. Hadis sahih. Tapi Anda jangan terjebak dengan gambaran zahir mereka. Makanya kemudian Syekh Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya namanya Fiqhul Maqasid, dia bilang biang daripada ekstremisme, biang daripada radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Saya awalnya baca buku ini kitab, saya nggak mudeng, Pak, maksudnya apa literasi beragama? Orang-orang yang terjebak kepada tekstualis, terjebak kepada lafaz zahir. Mereka kelihatannya seperti pejuang Islam zahirnya, tapi sebetulnya mereka sedang menghancurkan ruh dan substansi daripada ajaran Islam itu sendiri. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi. Lalu ada kata-katanya yang saya kutip dan saya hafal. Kata beliau, terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Makanya perkataan Syekh Zuhri mirip dengan apa yang dikatakan Sufyan bin Uyainah yang mengatakan al-haditsu mudhilatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan, Pak, kecuali bagi ahli fikih. Artinya apa? Pesan buat kita semua bahwa Anda jangan coba-coba berfatwa terpaku pada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat lain, lalu menaikkan bendera wala wal barok, bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Padahal masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang banyak dibangun istiad, tapi diklaim bahwa ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memposisikan, kata beberapa ulama, adalah sebagai natikan rasmian bismillahi wa rasulih. Mereka seakan-akan menjadi juru bicaranya Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Barang siapa yang memerangi mereka berarti memerangi Islam. Padahal nggak ada dalil khusus kalau kelompok-kelompok ini, ya mereka ini dipulih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya klaim, Pak. Jadi kalau bicara natikan rasmian, itu ingat di apa sekarang nih Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah, itu ada natikan rasmian Harakatu al-Muqawamah al-Islamiyah Abu Ubaidah, ya, juru bicara resmi Hamas yaitu Abu Ubaidah. Ini Hamas, tapi ya mereka menjadikan kelompok-kelompok tadi ini itu sebagai natikan rasmian bismillahi wa rasulih. Seakan-akan mereka ini menjadi juru bicaranya Allah, padahal nggak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok di atas kebenaran, tapi mereka berani berdusta atas nama Allah. Klaim kebenaran mereka klaim. Inilah yang kemudian ya Islam ini menjadi lemah, tidak mampu. Berapa negara Liga Arab hari ini? Ada 30 negara, Pak, tapi hanya satu bangsa Israel, Zionis, mereka tidak mampu melawan mereka. Kenapa? Mereka rusak dulu, mereka pecah belah. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya berseliweran di Twitter dan sebagainya, hampir
Kelompok-kelompok ini nyinyir Pak dengan perjuangan Palestina Pak. Bapak bisa lihat, itu hukuman buat mereka karena mereka ahli bid'ah. Itu hukuman mereka karena mereka suka ubadul kubur, nyembah-nyembah kuburan. Makanya hati-hati Pak, ikut kepada kelompok-kelompok yang kelihatannya keren buat kita Pak, kelihatannya sunnah buat kita Pak, padahal nggak sama sekali. 4 tahun yang lalu saya diundang Pak oleh Karo SDM Polda Maluku Utara. Ada 2 anggota Polwan, namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini, yang kemudian tiba-tiba dia keluar dari kepolisian, resign dari kepolisian, bergabung dengan kelompok JAD Pak, Jamaah Ansor Daulah, yaitu afiliasi kelompok-kelompok ISIS ya, dan mereka mencoba jadi bom bunuh diri, tertangkap oleh Densus 88 di Surabaya, lalu dikembalikan ya, divonis kemarin dihukum 4,5 tahun dan 4 tahun Pak, karena mereka belum berbuat ya. Kita tanya Pak, saya diundang ke sana, ditemuilah sama kawan-kawannya Bribda Nisi dan Bribda Rini. Setelah saya ceramah setengah jam, 1 jam, mereka bilang, Ustadz jangan fitnah kepada kami nggak diajarkan untuk memberontak, maka memberontak itu haram. Jangankan memberontak, demonstrasi aja haram. Ini kalau demonstrasi kayak Palestina kemarin di Jakarta sebagai bentuk solidaritas kita, mereka justru mengharamkan itu Pak. Jangan heran tadi ada berita saya pagi, ada orang ya di Madinah pakai baju Palestina, Free Palestine, ditangkap Pak, ditangkap. Ya. Kami ini nggak diajarkan untuk demonstrasi haram. Bagaimana kami akan mau jadi teroris? Anda jangan ngomong sembarangan Ustaz. Saya bilang sama antum, nih, ya, antuna, ya, ada Polwan, ada Polki. Saya pakai bahasa mereka. Antuna, ya, keluar dari majelis taklim, keluar dari halaqah tersebut, atau keluar dari liqa'an tersebut, Anda jadi benci gak dengan orang-orang di luar kelompok Anda? Oh Ustaz, itu kan mereka melakukan bid'ah Ustaz. Mereka ini melakukan perbuatan yang nggak ada dalilnya. Nggak, mana dalilnya? Ini selalu mengatakan mana dalilnya. Nah itu poinnya. Kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kalian ikut pengajian majelis taklim, keluar dari majelis taklim Anda jadi benci dengan kaum muslimin di luar daripada kelompok Anda, tinggalin. Karena memang pengajian ini, majelis taklim itu membuat kita semat, betul nggak? Majelis taklim ini membuat kita lebih sayang kepada kaum muslimin, betul nggak? Semakin kita produktif, semakin kita sayang kepada kaum muslimin. Kenapa ikut majelis taklim? Kenapa ikut halaqah tersebut Anda jadi benci dengan orang-orang di luar daripada kelompok Anda? Apa yang diajarkan oleh kalian? Apakah kebencian? Seakan-akan pengkapling surga. Ini Pak, ini intoleransi Pak, paham-paham ini. Yang kemudian inilah yang saya, apa yang dialami Bribda Nesi dan Bribda, saya alami Pak. Saya Pak, ketika dulu masih jadi seorang polisi, ya, saya ditanya, Sofyan, kamu nyanyi Indonesia Raya? Apa saya jawab? Saya nggak mau. Kenapa? Saya punya keyakinan salah ikut pengajian bahwa musik itu haram. Ini sama Pak, apa yang dilakukan oleh salah satu kelompok mereka. Ditanya, Ustadz, saya punya anak perempuan, anak saya nggak nyaman Ustadz, nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa kata nih Ustadz, dokter lulusan Madinah? Kalau Anda tidak nyaman, anak Anda nggak nyaman nyanyi Indonesia Raya, nggak usah nyanyi. Oke lah, nih anak pelajar SMA. Ini gimana kalau yang ikut pengajian polisi dan tentara, bubar nggak kira-kira? Polisi, tentara Pak, sekarang banyak Pak, hitungan Pak. BIN, Badan Intelijen Negara, itu menghitung. PCS Pak, polisi cinta sunnah, yang banyak di mana-mana ini. Ya komunitasnya hampir ada, bahkan di Kalimantan Tengah sendiri. Itu temuan BIN ada 2% Pak yang terpapar, artinya ada 32.000 lebih. Komunitas di seluruh Indonesia. Saya diundang Polda Gorontalo, itu juga sama Pak, protes dia Pak. Oh Ustadz jangan fitnah, kami nggak pernah diajarkan kayak begitu. Ya, Anda tahu nggak, saya bilang, intoleransi inilah biang kerok. Karena berarti Anda telah menanamkan kebencian orang-orang di luar daripada kelompok Anda. Inilah yang akan memecah belah bangsa dan negara. Sampai kemudian puncaknya,
seperti saya, Sofyan Sauri, Bibda Nesti, Bibda Rini, lalu ada Juli Karsono, anggota TNI yang menembak 5 polisi, Pak. Awalnya apa? Ikut grup-grup kelompok-kelompok yang seperti ini yang katanya dekat dengan sunnah. Dan ini sudah sampai. Bahkan Pak Ria Mijat Riyakudu di TNI itu ada 3%, Pak. Tentu kalau pejabat negara, ya mantan Menteri Pertahanan kita, itu pasti dengan by data, Pak. Pasti dengan hasil riset yang mereka lakukan secara internal. Ada 3%. PNS kita, ASN kita itu ada 1 dari 10 PNS kita itu mulai terpapar dengan paham-paham seperti itu. Ada istilahnya namanya konservatif turn, ya, belok ke arah konservatif, cara-cara beragama. Apakah ini kebangkitan Islam? Enggak juga. Jangan-jangan kebangkitan kelompok-kelompok yang akan mencelah belah bangsa dan negara. Makanya untuk itu kita waspada, Pak. Ya. Bahkan Ustadz Najib cerita kemarin di Universitas IAIN Palangkaraya, beliau cerita, ya, ternyata kelompok-kelompok inilah, ya, di Palestina, Pak, itu ada kelompok namanya, maaf, saya sebutkan saja, Hizbut Tahrir, yang kemunculannya tuh mirip sejaman, seera dengan pendirian negara Israel, yaitu pada tahun 1948. Yang jargonnya mereka mengatakan tidak ada jihad tanpa adanya khilafah, betul nggak? Bahkan salah satu ustadznya, ya, kalau Anda lihat seliweran tuh di TikTok, di Instagram dan sebagainya, bahwa solusi dari persoalan Palestina itu adalah khilafah. Kita tanya lagi, Pak, khilafah tegak dengan apa? Dengan dikasih, apa dengan perang? Indonesia nih, Pak, dapat negara nih Indonesia, bukan gratisan, Pak, bukan hadiah, bukan dikasih, tapi melalui perjuangan darah dan air mata, Pak. Kalau bicara konteks judulnya berjihad di negeri damai, ketika kita dulu dalam peperangan, mereka bilang, ya, bahkan di Palestina, ya, kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini bilang nggak ada jihad tanpa adanya khilafah. Sekarang kita mau tanya, membebaskan Palestina pakai apa? Pakai dialog. Pakai dengan dialog. Sementara mereka menggunakan peluru rosos, menggunakan bom dan sebagainya untuk membunuhi rakyat Palestina. Artinya alih-alih justru mereka mengemboskan perjuangan bangsa Palestina, Pak, dengan paham-paham seperti itu. Nggak masuk di akal. Pokoknya solusinya semua khilafah. Ini mirip dengan apapun makanannya, maka teh botol susu. Ini kayak telur sama ayam, Pak. Telur dulu apa ayam dulu? Ini jihad dulu, perjuangan dulu untuk membebaskan Palestina, atau didikan khilafah, Pak? Artinya apa? Jualan rongsokan khilafah. Tadi Gus Najib udah singgung itu. Ini kelompok-kelompok kayak seperti ini, Pak. Ya mirip-mirip lah. Ya, kelompok-kelompok pengkapling kebenaran yang kelihatannya, Pak, berjuang buat Islam. Tapi akwalnya, pendapat-pendapatnya, dan semuanya justru mendesit dan membahayakan umat Islam. Maka berjihad di negeri damai, di saat damai, kita cari ilmu, belajar Islam yang baik. Jangan salah cari guru, Pak. Jangan ketika dalam berjuang mereka justru gembosin. Ya, dulu ada Mufti Betawi, ya, yang kemudian ketika terjadi pemberontakan di Cilegon, di Tasikmalaya, di mana-mana, ya, di Banten, mereka justru mengatakan bahwa perjuangan kalian adalah bugot. Itu padahal konfrontasi dengan penjajah yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang kafir. Mereka justru mengajak damai. Tapi ketika sudah damai, justru mereka ngompor-ngomporin orang, ya, membangkitkan orang, provokator orang untuk apa? Untuk berjihad kepada pemimpinnya sendiri, kepada bangsanya sendiri. Anda mau jihad sama siapa? Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita semua agar kita berhati-hati kelompok-kelompok yang memecah belah bangsa dan negara kita. Ya, jangan mudah Anda percaya. Ya, jangan salah cari guru. Jangan salah nyekolahkan anak-anak kita, Pak. Saya punya anak, Pak. Saya 7 tahun di penjara. Divonis 10 tahun saya. Setelah 7 tahun di dalam penjara. Jadi saya menjalani 7 kali puasa, 7 kali lebaran di dalam penjara. Ngalah-ngalahin Bang Toib. Bang Toib cuma 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Pak. Ya, saya pulang, Pak. Udah sadar, itu baru berapa bulan lah. Anak saya pulang dari pesantren biasa. Lalu saya coba ngetes nih anak, ya, sejauh mana pemahaman agama dia. Lalu saya mengatakan usul talafut biniyat, usolli fardo isya'i arba'a rakaat. Apa anak saya bilang? Bid'ah tuh, Bi.
bid'ah. Nggak ada dalilnya. Dalilnya mana? Saya berhenti Pak, nggak jadi sholat. Saya ajak, hati-hati kamu kalau ngomong. Nah, ya, anak saya itu namanya Al-Muhandis Yahya Ayas. Saya ambil dari tokoh Hamas Pak, namanya Yahya Ayas. Karena saya gandrung banget sama Hamas. Saya, lu kalau ngomong jangan sekati-kati. Talafut bin niat nih dalam madzhab Syafi'i ya harus niat itu harus dirapatkan dengan niat. Tapi ini khilaf. Ya, Anda jangan merasa benar. Ya, hati-hati nanti bicara nanti di masjid. Yang kita ini masjid kebanyakan aswaja semua, banyak madzhab Syafi'i. Sama juga ngajak ribut orang namanya. Habis itu Pak, saya pindahin Pak anak saya mondoknya Pak. Nggak lagi di kelompok-kelompok yang tadi tuh pengkapling kebenaran tadi. Saya katakan kelompok itu yang paling benar. Saya pindahkan Pak ke kelompok ke pondok pesantren di Lirboyo. 3 anak saya di Lirboyo semua. Kenapa? Ya. Karena semua pemikiran-pemikiran teror ini bermula dari sikap-sikap intoleran itu. Itu nyebar Pak. Ya, dari tadi Gus Najib bilang dari tabdi dulu. Dari mudah membid'ahkan. Lalu kepada tafsik, yaitu mulai memberikan vonis fasik atau sesat kepada orang di luar kelompok dia. Sampai level yang paling tinggi, yaitu sampai kepada takfir. Ya, mudah mengkafirkan. Akhirnya ujuk-ujuk kita ketangkep lagi. Ketangkep polisi, ketangkep densus. Dan penting kita nggak sadar. Maka jaga keluarga kita, anak-anak kita, ya, tetangga kita, ya, orang-orang di sekitar kita yang terdekat yang kita cintai, agar jangan salah memasukkan sekolah anak-anak kita Pak. Karena bermula dari intoleransi Pak, radikal, sampai kemudian level yang paling tinggi, ya, yang akhirnya justru memudaratkan umat Islam itu sendiri. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.